Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan segera memulai presentasi terkait dengan tugas LKM 3. Namun sebelum itu, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibtu Trismarnanda dengan NIM 23110311174. Saya dari Rombal Agama 42 dengan nomor urut 10. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yakni contoh pelaksanaan catur yoga dalam perayaan Nyepi dan Ngembak Geni. Namun sebelum itu saya akan mulai dari definisi singkat dari catur marga itu sendiri. Catur marga berasal dari kata catur yang berarti empat dan marga yang berarti jalan. Catur marga sendiri atau catur yoga disebutkan adalah empat jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Catur marga terdiri dari empat bagian, yakni ada Bakti Marga, Jnana Marga, Karma Marga, dan Raja Marga. Pada saat perayaan Nyepi, kita dapat menerapkan ajaran catur marga tersebut, mulai dari Bakti Marga yang artinya jalan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa atau bakti pada saat perayaan Hari Raya Nyepi dan Ngembak Geni. Kita dapat menerapkan pada sebelum sehari Nyepi adanya upacara melasti. Tujuannya untuk berdoa atau sujud bakti ke hadapan Tuhan sekaligus membawa dosa manusia dan dihanyutkan ke laut. Kemudian pada saat Nyepi kita bisa melakukan bakti tersanjir di merajaan keluarga kecil untuk memohon keselamatan umat manusia. Kemudian penerapan contoh bakti marga pada saat ngembak geni. Dalam tradisi ini, umat Hindu akan memanjatkan doa dengan bersembahyang di pura untuk bakti ke hadapan Tuhan untuk diberikannya jalan yang terang pada saat setelah melakukan catur berata penyepian. Kemudian masuk pada Jnana Marga. Jnana Marga yang artinya kegiatan mendekatkan diri ke hadapan Tuhan melalui pengetahuan dalam perayaan Hari Raya Nyepi sendiri. Umat Hindu di Bali melakukan pantangan catur berata penyepian. Pasti nantinya ada rasa bosan dalam melaksanakan pantangan tersebut. Dalam penerapan contoh Jnana Marga dalam penyepian, kita dapat melakukannya dengan membaca kitab suci seperti Bhagavad Gita sebagai pengisi waktu untuk melakukan pantangan catur berata penyepian. Penerapan Jnana Marga pada saat Lembak Geni dapat dicontohkan dengan melanjutkan peningkatan pengetahuan melalui membaca kitab suci. Jika pada saat Nyepi belum selesai membacanya, berbakti kepada orang tua atau guru susrusa. Kemudian karma yoga sendiri adalah kegiatan mendekatkan diri ke hadapan Tuhan melalui kerja yang tulus ikhlas. Dalam contoh penerapan karma marga dalam perayaan Nyepi adalah berkegiatan membuat ogoh-ogoh atau menyambut banjar dengan tulus ikhlas dan penuh semangat untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Pada saat Nyepi kita bisa menerapkan karma yang baik dengan cara memberi makan hewan peliharaan di rumah pada saat melaksanakan catur berata penyepian. Pada saat ngembak geni sendiri, karma marga ini dapat dilakukan melalui gotong royong di berbagai lingkungan. Karena pada saat sehabis nyepi terdapat sampah yang berserakan di jalan akibat adanya tradisi ogoh-ogoh. Kemudian masuk pada Raja Marga. Raja Marga ialah jalan menuju tata tertinggi untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Dalam hari raya Nyepi sendiri, kita contohnya penerapan Raja Marga harus memiliki guru yang dapat menuntun langkah tersebut dan melaksanakan tapa, berata, samadhi, yoga dengan penuh disiplin dan berkonsentrasi. Dalam Nyepi adalah situasi yang cocok untuk melaksanakan Raja Marga karena dalam keadaan sunyi dan dapat berkonsentrasi penuh. Dalam penerapan Raja Marga dan dalam Ngembak Geni bisa kita contohkan dengan melakukan aktivitas yang lebih luas karena kebebasan setelah melakukan catur berata penyepian seperti melakukan penerapan ajaran Astanga Yoga, menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, dan melakukan
relasi yang baik dan terpuji dengan sesama. Dalam Bhagavad Gita 7.2.21 disebutkan, Yoyo yai yai tanti bhakta uran dia citum icati asya asya calai uradai tam eva vidadami aham. Terjemahannya yakni, percayaan apapun yang ingin dipeluk seseorang, aku perlakukan mereka sama dan kuberikan berkah yang setimpal supaya ia lebih mantap. Sloka sebelumnya dilihat dari terjemahannya, memiliki makna bahwa setiap manusia berhak dalam memilih keyakinan dan kepercayaannya masing-masing dan akan tetap diberikan berkat yang sama karena sesungguhnya Tuhan itu tunggal namun disebut dengan banyak nama dan dipuja dengan berbagai cara sesuai dengan keyakinan yang dianut. Contoh konkretnya yakni terciptanya berbagai agama yang dianut oleh umat manusia, seperti agama Hindu, Islam, Kristen, Buddha, dan lainnya. Selain itu, juga manusia dapat melakukan berbagai cara dalam menyembah Tuhan, seperti dalam agama Hindu. Contohnya melakukan yatnya seperti persembahan berupa banten, canang, dan sarana lainnya dengan dasar ketulus ikhlasan dari diri sebagai wujud bakti kepada Tuhan. Selain itu, pada Sloka Sarasa Muscaya 1.4 disebutkan, apa niking dadi uang utama juga ya nimitatning mangkana wenang ya tumulong awaknya saking sangsara maka sandanang karma hinganing utamaning dadi uang, atau bisa bisa terjemahannya yakni menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh sungguh utama. Sebabnya demikian karena ia dapat mendorong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang dengan dalam berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dalam menjelma menjadi manusia. Selain itu, pada Sloka Sarasa Muscaya 1.4 disebutkan, apa niking dari uang utama juga ya nimetate mangkana wenang je tumulung awakna saking sangsara. Maka sandanang subakarma inganing kota maning dadi uang. Atau yang artinya menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Hal yang bisa dilakukan dalam beragama berhubungan dengan sloka ini adalah sebagai manusia, kita patut bersyukur karena manusia merupakan makhluk paling sempurna di antara segala makhluk ciptaan Tuhan. Menjadi manusia merupakan hal yang sangat bermakna karena dapat dalam kehidupan sebagai manusia, kita dapat melakukan penebusan dosa yang dilakukan di kehidupan sebelumnya dengan cara berbuat kebaikan dalam kehidupan sekarang agar terbebas dari kelahiran berulang dan dapat mencapai moksa. Kemudian masuk ke materi pura untuk pemujaan roh pada orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Tempat suci Hindu adalah suatu tempat maupun bangunan yang dikeramatkan oleh umat Hindu atau tempat persembahyangan bagi umat Hindu untuk memuja Brahman beserta aspek-aspeknya. Dalam suatu pura, tempat yang berfungsi untuk memuja roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu adalah pura Keriangan Jagat. Dalam pura ini, selain untuk memuja ide Sang Hyang Widi, juga merupakan tempat untuk memuja roh para leluhur atau orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Kemudian masuk ke materi tempat pemujaan dewa-dewi Hindu beserta inkarnasinya ke dunia atau awatara seperti misalnya Rama dan Krishna. Di Bali juga terdapat pura-pura yang dijadikan sebagai tempat untuk memuja para dewa dan dewi. Ini seperti Pura Ulun Danu Batur dan Pura Ulun Danu Beratan. Pura Ulun Danu Batur ini juga merupakan salah satu pura kayangan jagat yang didedikasikan untuk memuja Dewa Wisnu. Sementara Pura Ulun Danu Beratan merupakan tempat untuk memuja Dewi Laksmi sebagai Dewi Kemakmuran dan Kesuburan. Dewi Laksmi memiliki kaitan yang erat dengan Dewa Wisnu.
Dalam beberapa inkarnasi Wisnu atau Awatara, Dewi Laksmi juga turut ikut mendampingi Dewa Wisnu. Contohnya ketika Dewa Wisnu berinkarnasi jadi sebagai Krishna, Dewi Laksmi juga berinkarnasi sebagai Radha. Selain itu, ketika Dewa Wisnu lahir ke bumi sebagai Rama, Dewi Laksmi juga lahir sebagai Sita, yakni istri dari Rama. Kemudian masuk ke materi, alasan mengapa tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri seperti misalnya laut, pantai, gunung, gua, hutan, dan sebagainya. Tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri, seperti misalnya laut, pantai, gunung, gua, hutan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan tempat-tempat asri seperti pantai, gunung, gua, dan hutan memiliki suasana tenang dan damai, sehingga sangat mendukung dalam pemusatan pikiran. Oleh karena itu, tempat-tempat suci seperti ini menjadi tempat yang diincar oleh para dewa dan dewi serta orang-orang suci Hindu untuk melakukan meditasi atau semedi. Sehingga tak jarang ditemukan benda-benda peninggalan yang usianya sudah ribuan tahun dan dianggap memiliki nilai kesucian dan kekuatan gaib. Sehingga hal ini menyebabkan adanya pembangunan tempat-tempat suci atau pura di lokasi tersebut. Namun, tidak jarang juga ada tempat suci Hindu yang berada di kawasan perkotaan atau di dekat pemukiman penduduk, sehingga pada intinya tempat suci tersebut memiliki makna yang sama, yang mana di dalamnya terdapat bangunan suci sebagai tempat pemujaan. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian informasi sebelumnya. Sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.